Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita yang mudah-mudahan semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan kalaupun ada di keluarganya yang lagi kurang sehat, Allah segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kepada kesehatan seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke nak, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada bab 6 ya, tentang media penyimpanan dokumen. Namun sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, relax ya, relax. Oke. Nah, di dalam sebuah komputer kita butuh yang namanya sebuah media penyimpanan. Apa gunanya media penyimpanan? Ketika kalau kalian misalnya kalian lagi ngetik komputer kalian gambar di dalam komputer kalian biasanya save tuh. Di mana kalian nyimpennya? Nah, kalau di dalam komputer sendiri itu ada yang namanya hard disk. Hard disk itu ada dua nak, ada hard disk yang HDD, namun sekarang ada hard disk yang lebih cepat lagi, bentukannya bukan piringan, namanya SSD. Namun sekarang kita bahas hard disk. Kalian buka buku kalian halaman 79. Oke, buka buku halaman 79. Sambil dibuka, sambil dengerin yang Bapak sampaikan ya nak. Oke. Harddisk pertama kali dibuat sekitar tahun 1950. Kalian udah lahir belum nak? Belum, Bapak juga belum. Jadi tuan harddisk sama Bapak ya. Bapak kalau ketemu harddisk cium tangan nak, karena lebih tua harddisk dari Bapak. Oke. Ukurannya, fisiknya itu harddisk zaman dulu itu lebih besar. Kalau sekarang sudah kecil-kecil karena teknologi belum maju. Kalau sekarang sudah semakin maju, sekarang sudah semakin kecil. Nanti kita bahas media penyimpanan yang lebih kecil lagi untuk selanjutnya. Nah, dengan perkembangan teknologi, kebanyakan harddisk sekarang mempunyai kapasitas lebih besar. Walaupun barangnya kecil, tapi kapasitasnya lebih besar. Ada yang sampai dari 80 GB sampai 2 TB. Nanti ketika kita pertemuan selanjutnya kita bahas apa sih itu byte-byte itu. Byte-byte itu adalah ukuran penyimpanan dalam sebuah komputer. Hard disk juga punya kemampuan untuk mengakses data dalam waktu sepersekian detik. Nah, jadi ketika kalian membuka video di sebuah harddisk, kadang-kadang kan agak lama tuh nunggunya tuh kalau filenya besar. Nah, itu namanya kemampuan harddisk dalam membaca data. Kemudian juga kalau kalian copy data dari satu file ke file lain, biasanya ada waktu, ada kayak gambar nunggu tuh. Nah, itu kemampuan harddisk dalam menulis kembali data tersebut. Jadi kalau harddisk yang bagus atau flash disk yang bagus, yang sudah lebih modern lagi, lebih canggih lagi, itu kemampuannya bakalan lebih cepat daripada yang jadul ya. Oke, harddisk itu seperti apa sih nak? Bahannya itu aluminium atau keramik yang dilapisi dengan zat magnetik. Oleh karena itu bentuknya keras dan kaku. Suatu harddisk terdiri dari 5 sampai 100 piringan yang tersusun. Oke, membaca atau merekam data piringan harddisk digunakan alat disebut read and write head. Head ini mempunyai kemampuan membaca atau menulis pada piringan harddisk hingga 800.000 karakter per detiknya. Kekurangan dari harddisk adalah dia itu ketika sudah sering sekali digunakan atau terjadi banyak guncangan, dia ada lemah dalam membaca piringan tersebut. Jadi harddisk itu kemungkinan resiko rusaknya itu lebih tinggi daripada yang model sekarang yang disebut dengan SSD. Oke, lanjut ke B-nya ya.
halaman 80. Ada gambar hard disk di sana, nak. Hard disk disebut juga dengan cakram keras. Lanjut kita ke cakram optik. Nah, di sini cakram optik, di sini ada yang namanya compact disc atau CD. CD itu bentuknya seperti halaman 80 ya, nak. Oke, Bapak juga punya CD kayaknya nih. Nah, Bapak bukan punya CD, Bapak punya di sini yang namanya DVD. Bentuknya sama ya, nak ya. Cuman kapasitasnya aja. DVD itu lebih besar, sampai itu besarnya bisa 4 kali lipatnya, dia 4,7 GB. Sedangkan CD itu cuma sekitar 700-an mega. Oke, jadi 1000 mega itu 1 GB. 1000 GB itu 1 tera. Nanti ada urutan-urutannya, nanti kita bahas minggu depan ya. Terus lanjut, CD itu cuma bisa menyimpan data saja. Awalnya itu CD bisa buat nyimpen, tapi nggak bisa ditambahin atau nggak bisa dihapus. Namun dengan perkembangan lagi, ada yang disebut dengan CD RW atau CD rewritable. Jadi bisa dihapus dan ditambah lagi untuk penyimpanan datanya. Bentuknya seperti ini, bulat-bulat kayak gini, dan namun sekarang udah jarang yang pakai karena di komputer sendiri udah nggak ada tempat CD-nya. Dan biasanya kalau zaman dulu itu bisa dipakai buat muter-muter musik. Sekarang udah musiknya udah MP3, bisa lewat flashdisk. Jadi penyimpanan ini udah jarang banget digunain mungkin, walaupun masih ada yang menggunakannya ya. Bapak ada 2 mukanya. Oke, lanjut ke halaman 82, nah. Disebut dengan disket. Nah, ini lebih jadul lagi, nah. Orang tua kalian pernah ngalamin nih. Bapak pernah ngalamin waktu SMP itu, tugas itu ngumpulinnya pakai disket. Disket itu bentuknya seperti itu. Bapak nggak punya contohnya di sini. Nah, tapi disket itu dulu penyimpanannya itu sedikit banget, cuma beberapa MB doang. Kalau beberapa dokumen doang yang bisa disimpan di disket. Ditemukan oleh ilmuwan IBM pada tahun 1967. Merupakan jenis cakram lunak magnetis. Kalau tadi Haris itu cakramnya keras, kalau ini cakramnya bentuknya lunak. Dan untuk zaman sekarang, sekali lagi, banyak komputer yang udah nggak pakai disket lagi karena lebih modern lagi, dan disket udah ditinggalin karena apa? Karena penyimpanannya lebih sedikit. Oke, yang D-nya adalah digital versatile disk atau disingkat dengan DVD. Wah, Bapak baru tahu nih singkatannya seperti ini ya. Nah, DVD itu mempunyai kapasitas yang lebih besar ketimbang CD. Yang Bapak bilang tadi bisa 4 kalinya lebih besar. Si CD itu sekitar 700 MB atau di bawah 1 GB, sedangkan DVD itu punya penyimpanan 4,7 GB. Ada lagi yang lebih gede lagi nanti, Blu-ray. Sama bentuknya seperti ini, seperti CD, semua bentuknya bulat seperti ini. Dan ada juga 2 juga DVD, ada DVD R yang nggak bisa dihapus setelah kita menyimpan, langsung paten. Ada yang namanya DVD RW, bisa kita simpan sekali lagi, bisa dipakai untuk berulang. Lanjut kita ke flash disk. Nah, ini yang sering banyak kita pakai untuk zaman sekarang, namanya flash disk. Dan ukurannya juga sudah besar-besar ya. Malah ada flash disk mungkin yang udah 1 GB. Bapak banyak contoh-contoh flash disk ya. Flash disk seperti ini. Dan rentannya flash disk, karena dia sering dipakai di beberapa komputer, rentannya itu rawan sekali yang namanya virus ya, nak. Jadi ketika kita mau pindah-pindah komputer, usahakan di komputer kalian sudah ada antivirusnya. Di-scan dulu flash disknya. Buat apa? Agar komputer kita tidak terjangkit virus yang mengakibatkan komputer kita rusak. Lanjut.
kita ke kartu memori. Oke. Kartu memori ini juga dijadikan sebagai alat penyimpanan yang bisa kita pindahkan kemana-mana selain ke komputer. Biasanya dipakai di handphone, di HP, atau di kamera. Nah, bentuknya seperti ini, nah. Nih, ada juga yang lebih kecil, nah, yang biasa kita masukkan ke dalam kamera. Nah, ini yang biasa dimasukin ke dalam HP kita ya, sebagai media penyimpanan tambahan di luar. Oh iya, Bapak kasih tahu juga, ada harddisk itu ada dua, nah, ada harddisk internal yang ada di dalam komputer, ada harddisk eksternal seperti ini. Bisa kita bawa-bawa. Untuk memindahkan file dari micro SD ini, kita bisa menggunakan yang namanya card reader. Nah, bisa kita pindahin. Yang lebih modern lagi, ada card reader yang card reader seperti ini, yang sebentuknya kecil, bisa langsung ke dalam komputer, tapi bisa juga langsung ke dalam HP kita. Nah, lebih modern. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan lakukan pembahasan lagi nanti di Zoom. Dan yang kalau mau nanya bisa nanti kita tanyain dan kita bahas di Zoom secara bersama-sama. Ini baru pembukaannya aja ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.